Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala lan tumurun fil munafiqina ing dalem jelasake wong-wong munafik. Wa nazala lan tumurun fil munafiqina ing dalem ngertelake tingkahe pira-pira wong munafik. Apa ayat wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi lan iku setengah saking manusa man utawi wong yaqulu kang ngucap sapa man amanna ing pengucap amanna. Amanna maknane iman kita billahi kelawan Allah wa bil yaumil akhir lan kelawan dina akhir ay yaumil qiyamah tegese dina kiamat li annahu terus tuhune yaumul qiyamah akhirul ayyami iku akhire pira-pira dina wa ma hum lan ora ana utawi man bimukminina iku wong kang padha iman. Ru'ya direksa Ru'ya dirokso fihi ing dalam lafal wa ma hum bimukminin. Maknaman apa maknane man wa fi dhamiri man yaqulu lan dirokso ing dalam dhamiri lafal yaqulu lafzuha apa lafal man. Jadi pokok materi pada pembahasan ini, kajian ini adalah menjelaskan tentang sifat-sifatnya orang munafik. Pelajaran yang kemarin dijelaskan tentang sifatnya orang-orang yang iman kepada Allah, al-muttaqin. Kedua, ayat menjelaskan tentang orang-orang kafir. Ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifatnya orang munafik. Sifat yang pertama, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah, yukhadi'una qaduniku, yukhadi'una qaduniku sapa iman, yukhadi'una qaduniku sapa iman Allah ing Allah. Walladzina lan ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina bi'inhari khilafima lawan mertelaake sulayane barang bi'inhari khilafima lawan mertelaake
sulayane perkara abtanuhu kang padha nyamarake sapa manhu ing ma abtanuhu kang padha nyamarake sapa manhu ing ma minal kufri saking kufur liyadfa'u supaya nolak sapa man anhum saking awak dhewe man ahkamahu ing pira hukume Allah ahkamahu ing pira-pira hukume Allah ad-dunyawiyati hukum kang bangsa dunia wa ma yakhda'una lan ora padha nipu wa ma yakhda'una lan ora padha nipu sapa man illa anfusahum angin pira-pira awak dhewe man. Jadi ciri wong munafik jabane kaya iman tapi jerone boten. Li anna wabala khidaihim karena setuhune tingkari atau tatrapane rujuke iman sepak terjang penipuane orang-orang munafik itu rojiun iku kembali rojiun iku kang bali ilaihim marang awak dhewe iman fayaf tadhihu namaka padha kaweleh sapa man fid dunya ing dalem dunya bitila illahi kelawan uliye ningalake Allah bitila illahi kelawan uliye ningalake Allah Allah ningalake nabiyahu ing nabine Allah ditinggalno alama ing atase barang abtanuhu kang padha nyamarake sapa man hu ing ma akhirnya dia terungkap apa yang disimpan ini diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Wa yu'aqabuna lan den siksa sapa man fil akhirati ing dalam akhirat wa ma yash'uruna lan ora padha weruh sapa man yash'urun ay ya'lamuna tegese padha ngerti padha weruh sapa man anna fida'ahum ing setuhune penipuane man utawa bujuke man nipune man li anfusihim iku marang awak dhewe man wal mukhada'atu tawi lafal mukhada'ah penipuan mukhada'ah yang dimaksud dalam ayat ini guna ing dalam iki guna ing dalam kene mukhada'ah utawa ayat yukhadi'un Allah min wahidin itu saking wong siji ka'a qadul liso kaya ucapan qadul liso menyiksa ingsun al-liso ing maling wa dzikrullahi utawi nyebut lafal Allah fiha ing dalam iki ayat tahsinun iku faedah tahsin memperpindah tahsinun iku memperpindah faedah tahsin wa fi qira'atin lan ing dalam segi qira'ah yakhda'una dibaca wa ma yakhda'una fi qulubihim iku tetap ing dalam biro-biro atine munafiqun maradun utawi penyakit. Marad di sini adalah syakun, tegese kemamangan.
syakun tegese kemamangan, wa nifaqun lan sifat munafik. Bahwa mengetahui iman ku yang merodu iku sakit utawa loro, ulubuhum apa piro-piro atine iman, yudhifuha tegese ngapesake, melemahkan ngapesake apa marad ha ing dulur. Fazadahumullahu maka nambahi hu iman sapa Allah sapa Gusti Allah maradun ing penyakit, utawa kemamangan, kemunafikan, keraguan bima kelawan barang anzalallahu kan nurunake sapa Allahu ing minal Qur'an sange Al-Qur'an likufrihim krana kufure man bihi lawan ma. Walahum lan iku kedue al-munafiqin azabun utawi siksa alimun kang larakake. Mu'allimun tegese siksa yang menyedihkan, siksa yang menyakitkan, bima sebab barang kang ana sapa man yakdzibun iku padha ngorohake sapa man bitasydidi yukadzibun ai nabiyallahi tegese ngorohake ing nabine Allah. Wa bit takhfifi kalau dibaca takhfif yakdzibun ai fi qaulihim tegese ngorohake ing dalam pengucap munafikin amanna ing pengucap amanna. Jadi wong munafik oleh muni iman itu adalah hanya pura-pura. Wa idza qila lan alikane den ucapake lan kedue al munafiqin ai liha ula itu marang mungkon-mungkon al munafiqin la tusidu ojo gawe kerusakan sira kabeh fil ardi ing dalem bumi, bil kufri kelawan nglakoni kekufuran, wa ta'wi ilan nyegah, melarang, nyegah, mengganggu anil iman saking iman. Qalu mongko padha ngucap sapa al munafiqin innama nahnu pestine utawi kita muslihuna iku wong kang bagusi kabeh. Walaisa lan ora ana ma apa perkara nahnu kang utawi kita fihi iku tetep ing dalem ma bifasadin iku kelawan berbuat kerusakan. Kalau dia dibilangin jangan membuat kerusakan di muka bumi, dia tidak merasa dirinya membuat kerusakan, bahkan dia merasa dirinya adalah berbuat baik. Allah Ta'ala bersama Allah Ta'ala raddan karena nolak alaihim ing atase al munafiqin ala eling-eling litambihi krono faedah ngelingake, memberi peringatan, ngelingake innahum setuhune al munafiqin hum yasi al munafiqin al mufsiduna iku wong kang padha gawe kerusakan. Walakin la yashkurun tetapi ne ora padha weruh, ora padha rumangsa, tidak mengetahui sapa al munafiqin bidzalika kelawan mengkono-mengkono al mufsidun, dia tidak merasa bahwa dirinya adalah membuat kerusakan. Wa idza qila lana nalikane den ucapake lahum kedhe al munafiqin aminu padha iman sira kabeh kama amana sufaha kama amana kaya uli padha iman
Kama amana kaya uli padha iman sapa annasu sapa manusa. Yang dimaksud nas di sini ashabun nabi, yaitu sahabat-sahabat Nabi. Kalau maka padha ngucap sapa al-munafiqin, kalau diperintah untuk iman dan mengikuti para sahabat-sahabat Nabi, dia mengatakan qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kalau maka padha ngucap sapa al-munafiqin, anu'minu ana toh iman kita kama amana kaya kuliye padha iman sapa as-sufaha sapa pira-pira wong kang bodho. Sahabat-sahabat Kanjeng Nabi diarani wong-wong munafik, dianggap wong-wong munafik wong sing bodho. Al-juhal tegese wong kang bodho. Aila naf'alu tegese orang lakoni kita kafiqlihim kaya penggaweane al-juhal. Tidak mungkin aku mengikuti sahabat Nabi, karena sahabat Nabi dianggap orang-orang yang bodoh. Sapa sing ngucap ngono? Wong munafik. Qala ta'ala sapa Allah ta'ala raddan krana nolak. Qala ta'ala sapa Allah ta'ala raddan krana nolak alaihim ing atase al-munafiqin. Ala eling-eling innahum satune al-munafiqun hum yasi al-munafiqun as-sufaha iku pira-pira wong kang bodoh. Padahal dirinya sendiri adalah orang yang bodoh. Tapi walakin la ya'lamun, tetapi nek ora padha weruh sapa al-munafiqin, dia sendiri yang bodoh, akan tetapi dia tidak mengetahui zalika ing mengkono-mengkono ala innahum humus sufaha. Wa idza laqula nalikane ketemu sapa al munafiqin, masih sifat-sifatnya orang munafik. Lafal laku asluhu utawi asale lafal laku laqiyu, iku lafal laqiyu. Udifat den buang, ad-dhammatu apa dhammah, domai dibuang. Lil istisqali krana milang-milang abot dianggap berat diucapkan. Tumal ya nuli dibuang yae. Lil tiqaiha krana ketemu ni iya. Ketemu sakinatan ing huruf kang mati ma'al wawi semertane wawu dadi laku. Nah, asbab nuzul ini ayat yaitu bahwa berkaitan dengan tokoh munafik yang dikoordinatori oleh Abdullah bin Salul. Alladzina ing mung akeh ketemu alladzina mung akeh amanu kang padha iman sapa alladzina qalu mongko padha ngucap sapa al munafiqun amanna iman kita. Wa idza qalau lan nalikane bali sapa al munafiqun minhum saking alladzina amanu wa raja'u lan padha bali sapa al munafiqin bali ila syayatinihim marang pengarepe kepalane al munafiqin ai ru'usaihim tegese pira-pira kepalane al munafiqin qalu mongko padha ngucap sapa al munafiqun inna sunni kita ma'akum ikum semertane sira kabeh fitri ing dalam agama. Innama nahnu pestine utawi kita iku mustahzi'un, iku wong kang padha geguyu menghina geguyu bihim kelawan alladzina amanu bi izharil imani kelawan ngetokake iman.
Dia hanya pura-pura iman. Allah ta Gusti Allah iku yastahzi'u. Iku mbales geguyu sapa Allah. Yastahzi'u mbales geguyu sapa Allah bi'lan al-munafiqun. Yujazihim dikese mbales sapa Allah him ing al-munafiqun istihza'ihim kelawan uliye guyu al-munafiqun. Wa yamudduhum lan nunda ayyum hiluhum dikese menunda sapa Allah, menunda sapa Allah ing al-munafiqun yumhiluhum dikese menunda sapa Allah ing al-munafiqin fi tuyanihim ing dalem pulihe ngliwati batas utawa lacute utawa pulihe melampaui batas al-munafiqun bitajawuzihim lawan pulihe melampaui batas al-munafiqin al-hadda ing batas bil kufri sebab kufur. Yakmahun padha bingung. Yakmahuna padha bingung sapa al-munafiqin. Ya taraddaduna tegese padha mider-mider ragu. Padha bingung sapa al-munafiqin tahayyuran lawan bingung. Halun iku dadi hal. Ula ikate mengkono al-munafiqun alladzina iku wong akeh ishtaraw kang padha ganti sapa alladzina abdulalata ing kekufuran, abdulalata ing sasar artinya kekufuran, bihuda kelawan petunjuk artinya agama Islam. Ai istabdalu wa tegese padha amrih ganti. Tegese padha amrih ganti sapa alladzina ing dolalah bihi kelawan al-huda, bihi kelawan al-huda. Fama rabihat mongko ora beruntung, mongko ora bati, ora beruntung tijaratuhum apa dagangane alladzina atau al-munafiqin ai ma rabihu tegese ora padha beruntung sapa alladzina ishtaraw dolalah iha ing dalem tijarah. Bal khasiru balik padha rugi sapa alladzina ishtaraw dolalah limasirihim krana kembaline alladzina ishtaraw dolalah ilan nari marang neraka al muabbadati kang den lawasake atau yang selama-lamanya kang dilawasake yang selamanya alaihim ing atase alladzina ishtaraw dolalata bil huda. Wa ma kanu lan ora ana sapa alladzina ishtaraw dolalah. Wa ma kanu lan ora ana sapa alladzina ishtaraw dolalata bil huda muhtadina iku mendapatkan petunjuk. Muhtadina iku mendapatkan petunjuk sapa alladzina ishtaraw dolalah fima ing dalem perkara fa'alu kang padha lakoni sapa alladzina ishtaraw dolalah. Pokok materi ayat ini adalah wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
Ini adalah pokok materi adalah menjelaskan tentang sifatnya orang-orang munafik yang pertama. Sifat-sifatnya orang munafik yang pertama. Apa sifatnya orang munafik yang pertama? Yaitu dia mengatakan iman kepada Allah dan mengatakan iman kepada hari akhir, akan tetapi mestinya kepastiannya dia tidak iman. Dia tidak iman, tapi pura-pura ngaku iman. Hal yang demikian itu adalah sebagaimana dia seolah-olah adalah menipu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan pura-pura iman tapi tidak iman, karena Allah mengetahui apa yang di dalam hati. Begitu halnya walladzina amanu, menipu sama orang-orang mukmin. Dia tidak tahu kalau itu semuanya adalah kembali sama halnya menipu dirinya sendiri. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena dalam hatinya adalah penuh keraguan. Penuh apa? Keraguan. Dan dia akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia ragu atau tidak percaya kepada apa itu Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Ulumul Quran berkaitan dengan ayat ini adalah bahwa wa minan nasi, lafal annas. Lafal annas itu isti'malil Qur'ani. Lafal annas itu di dalam Al-Qur'an nasun maknanya apa? Menusun. Di dalam Al-Quran itu diulangi sampai 241 kali. Berapa? 241 kali. Ini bisa dilihat dalam kitab Al-Mu'jam di Al-Fadhil Quran halaman 726 sampai 729. Lah, kata-kata annas di dalam Al-Qur'an waja'a kalimatun nas fil Qur'ani ala wajhaini. Ada dua apa itu? Ada dua wajah. Yang pertama adalah nas di Al-Qur'an yang dimaksud adalah jami'un nas. Seluruh manusia. Apa? Seluruh manusia. Contoh seperti ayat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. An-nas yang di sini yang dimaksud adalah jami'un nas, seluruh manusia. Yang kedua adalah dipakai fi'atun muayyanatun minan nas au ahadun nas bi'ainihi, yaitu sekelompok atau salah satu di antara sifat manusia. Contoh seperti wa minan nasi may yaqulu, seperti ayat ini. Contoh lagi alladzina qala lahumun nas. Ini lafal an-nas. Lafal an-nas di Al-Qur'an disebutkan berapa kali? 241 kali. Di dalam kitab apa? Al-Mu'jam li Al-Fadhil Quran, atau dalam Mausu'ah Tafsir Al-Mawdu'i halaman 726, halaman 729. Manusia
bahasa Indonesianya manusia, itu di Al-Quran terkadang disebut al-insan. Apa? Al-insan. Sampai ada surat al-insan, hal ada alal insani ilmun minat dadi syai'an mazkur. Lafal al-insan di Al-Quran disebutkan 97 kali. Berapa? 97 kali. Yang fi'il madhi 5 kali, yang fi'il mudhari 1 kali, yang isim fa'il 1 kali, yang sebagai isim yaitu 90 kali. Jadi jumlah lafal al-insan di dalam Al-Quran ada 97 kali. Lafal al-insan di dalam Al-Quran, wajah al-insanu fil Qur'ani ala salasati awjuhin. Al-insan yang dimaksud al-insan dalam Al-Quran ini ada 3 macam. Yang pertama adalah yang dimaksud Nabi Adam, seperti walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Al-Mu'minun ayat 12. Al-insan di sini adalah yang dimaksud Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah jinsu Bani Adam, yaitu jenis dari Bani Adam. Contoh seperti dalam ayat yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Insan di sini adalah jenis dari Bani Adam. Yang ketiga adalah al-insan, yang berarti adalah ahadu abna'i Adam, salah satu dari anak turun Nabi Adam. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innal insana la yatgha. Insan yang di sini yang dimaksud adalah uridu bihi Abu Jahl. Yang dimaksud adalah Abu Jahal. Manusia di dalam Al-Quran juga terkadang disebut An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, ya, An-Nas, ya ayuhan nas, wa minan nas, ya. Itu jumlahnya ada 241 kali. Terkadang disebut Bashar. Apa? Bashar. Qul innama ana basyarum mislukum. Bashar disebutkan 37 kali. Berapa? 37 kali. Bedanya An-Nas dengan Al-Bashar, kalau An-Nas ini biasanya adalah yang dihubungkan dengan kaitannya bahwa manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Artinya selalu membutuhkan orang lain. An-Nas, kalau An-Nas adalah yang berkaitan dengan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Kalau Bashar ini adalah dari sudut pandang yang berhubungan dengan sifat manusia, yang dimana sifat manusia ini semua yaitu mempunyai sifat biologis. Apa? Sifat biologis. Diulang berapa kali? 37 kali. Kemudian manusia terkadang di Al-Quran disebutkan Bani Adam, disebut Bani Adam, ya Bani Adam. Bani Adam di Al-Quran disebutkan 7 kali. Berapa? 7 kali. Yang dimaksud Bani Adam di sini adalah semua cucu atau anak turun Nabi Adam secara umum. Ya Bani Adam khudhu zinatakum. Ya, ini Bani Adam. Kemudian al-insu, insun juga maknanya manusia. Insun juga maknanya manusia.
manusia. Kalau manusia, insun, ini disebutkan di Al-Quran 22 kali. Berapa? 22 kali. Nah, semua itu adalah berkaitan dengan fitrah manusia. Apa? Fitrah manusia. Fitrah manusia itu ada 3, yaitu fitrah beragama. Apa? Fitrah beragama. Yang kedua adalah fitrah yang artinya suci. Fitrah yang artinya suci. Ada fitrah aqliyah, yaitu fitrah yang artinya akliyah, artinya intelektual. Faktor yang menyebab manusia berpaling dari fitrahnya, jadi sebab-sebab manusia berpaling dari fitrahnya itu adalah, yang pertama adalah tidak ingat perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dia lupa perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah tidak menggunakan akalnya dengan baik. Yang ketiga, tidak menggunakan akalnya dengan baik. Kemudian cara untuk memelihara fitrah manusia, adalah yang pertama adalah kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Tazkiyatun nafs. Dan yang ketiga, menggunakan akalnya dengan baik. Apa? Menggunakan akalnya dengan baik. Ayat ini menjadi dasarnya ayat nomor 8 sampai ayat nomor 10, yaitu anjuran, menjadi dasarnya bahwa at-tahdzir minal kizbi, ya, wan nifaq wal khida', wa anna 'aqibatal khida'i ta'udu 'ala sahibiha kama anna sayyi'ata la yatawalladu anha illa sayyi'atan mislaha. Ayat ini adalah peringatan agar kita ini tidak berbuat apa? Tidak berbuat bohong seperti orang munafik, nifak, yaitu ragu terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, wal khida, yaitu menipu. Juga menunjukkan bahwa akibatnya, dampak negatif dari yang namanya menipu, ya, kemudian bohong, ini adalah kepada dirinya sendiri. Maka Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW di dalam hadis yang hasan di dalam Musnad Ibnu Hanbal, iyyakum wal kadhib wa innal kizba mujahidun lil iman. Jauhilah kamu semua wal kizba dan bohong. Wa innal kizba mujahidun lil iman. Karena sifat bohong ini adalah menjauhkan pada keimanan. Kemudian sifat munafik. Sifat munafik yang kedua adalah diterangkan di dalam ayat
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Ayat ini pokok materi menjelaskan tentang sifat-sifatnya orang munafik yang kedua. Nah, ayat ini menjadi dasarnya bahwa zammul iddia' al-kadhib wa huwa la yakunu ghaliban illa min sifatil munafiqin. Ayat ini juga menjelaskan tentang apa sifat-sifatnya orang munafik yang kedua, yaitu suka membuat kerusakan. Bahkan di dalam tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili di sini dijelaskan bahwa wasababu fi annahu qila fil ifsad la yash'urun. Al-ifsad di sini adalah yaitu al-ifsad amrun mahsusun walakin la hissa lahum hatta yudriku. Maka orang-orang munafik ini kalau dikatakan dia adalah membuat kerusakan, dia selalu tidak mengakui, merasa dirinya adalah orang yang baik. Oh, saya baik-baik saja, padahal dia adalah membuat kerusakan. Mengapa orang-orang munafik kok selalu membuat kerusakan? Kemarin sudah dijelaskan bahwa karena di dalam hatinya ada yang namanya maradun. Maradun adalah penyakit atau keraguan. Nah, lafal maradun di dalam Al-Qur'an diulangi 24 kali. Berapa? 24 kali. Yang berupa fi'il madhi diulangi 1 kali. Contoh wa idza maritu fahuwa yashfi. Ada yang berupa masdar. Yang masdar diulang 13 kali. Contoh fataral ladzina fi qulubihim maradun. Ada yang sifat musyabbahah. Ini diulangi 10 kali. Wa man kana maridun wa in kuntum maradun wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian macam-macam penyakit malafal maradun yang di dalam Al-Qur'an ini adalah ada 3, yaitu maradus syubhat, yaitu sakitnya jisim dan kemunafikan, yaitu penyakit yang bisa merusak hati dan akal, seperti sakitnya orang-orang munafik. Yang kedua maradus syahawat, yaitu sakit syahwatnya, yaitu karena apa? Iradatul fujur ajil fitnah wa isya'atul fahisyah. Dia hatinya sakit, maka dia senang yang namanya berbuat onar,
senang yang namanya yaitu az-zina, zina. Senang memfitnah, ini juga maradhus syahwat. Yang ketiga adalah marad yang di dalam Al-Qur'an ini yang dimaksud adalah terkadang maradul abdan, yaitu sakitnya badan. Contoh yang berkaitan dengan masalah yaitu orang yang sakit boleh tayamum. Orang puasa kalau sakit boleh tidak puasa dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya? Kemudian kalimat nifaqun, munafiqun, nifaqun, munafik di dalam Al-Quran ini disebutkan adalah sab'an wa salasin. Berapa sab'an wa salasin? Sab'an wa salasin berapa? 30 tuh, 37. Yang berupa fi'il madhi disebutkan 2 kali. Contoh wal ya'lamal ladzina nafaqu. Yang masdar 3 kali. Contohnya fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Yang disebutkan berupa atau bentuk isim fa'il 32 kali. Contoh yauma yaqulul munafiquna wal munafiqun. Jadi ayat ini menjadi dasarnya bahwa al-ifsad fiha yakunu bimaksiyatillahi wa rasulih. Bahwa yang dinamakan al-ifsad, membuat kerusakan di muka bumi ini adalah yaitu berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul. Wal islah fil ardi yakunu bil amali bi ta'atillahi wa rasulih. Yang dimaksud islah, berbuat kebaikan di dalam Al-Quran, di dalam ayat ini adalah yaitu amal. Amal apa? Bi ta'atillah, taat kepada Allah wa rasulihi dan putusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ilmu fikih ada yang namanya yaitu ada 3 kebohongan yang dibolehkan. Bohong tapi boleh. Apa itu? Kullul kizbi yuktabu ala bani Adam illa salasa. Bohong yang diperbolehkan ini diantaranya adalah ada 3. Yang pertama, ar-rajulu yakdzibu fil harbi fa innahu harba fit'atu. Contoh adalah bohong dalam peperangan. Contoh, umpama jam sekian ini ada orang mencari saya membawa celurit. Ya, kamu ditanya oleh orang yang tidak dikenal, ya, mencari saya, mana Bujo hari, mau saya gorok, itu ya. Kemudian kamu tidak ada, kelihatannya pergi, baru saja ke Surabaya. Itu bohong yang diperboleh. Bisa dipahami ya? Yang kedua, ar-rajul yukadzibu 'alal mar'ati fayawdiha. Bohong terhadap seorang lelaki terhadap suaminya, yang dimana bohongnya adalah agar suaminya senang. Contoh, seorang suami istri, suami istri yang putri nyambel, ya, padahal nyambelnya agak enak, ya, barang dimakan, kemudian sing putri tadi tanya, yang istrinya tanya, bagaimana
kalau saya nyambil sambilanku ya apa? Wah, enak maknyus. Enak maknyus. Itu termasuk borong yang diperbolehkan karena agar senang. Contoh dibelikan baju di Surabaya, aslinya gak pakai seneng keliri tak kaini. Ya apa? Enak. Tapi tak baju ini. Wah, seneng aku. Ya, itu termasuk yang diperbolehkan. Kemudian warrajulu yaknibu bainar rajulaini fa yuslihu bainahuma. Yaitu ada lagi, yaitu umpama ada seorang lelaki bertengkar terus. Di situ kemudian didamaikan, ya, didamaikan dengan trik-trik yang tidak semestinya. Pokoknya intinya kembali baik. Contoh kalau kamu waktu rame sama temannya, terkadang diajak di kantor BK, ya, atau terkadang disidang oleh pengurus, terkadang disidang oleh ustadz, kemudian diberi nasihat, trik-trik, ya, trik-trik yang tidak semestinya, tapi intinya demi kebaikan agar kamu saling bisa memaafkan. Ini termasuk diperbolehkan. Itu di dalam kitab Al-Awsat. Wa fi riwayatin al-kidbu kulluhu ismun illa ma nafa'a bihi muslimun aw da'afahu an dinihi. Itu. Kemudian sifat orang munafik yang ketiga. Yang ketiga dijelaskan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya, ala innahum humus sufaha walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Itu adalah sifat-sifat orang munafik yang kedua. Sifat orang munafik yang ketiga adalah yaitu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ini adalah sifat orang munafik yang ketiga. Nah, sifat orang munafik yang ketiga dari ayat 14 sampai ayat 16 ini menjadi dasarnya at-tahdzir bil munafiqin. Ayus-suluki fi mulaqatihim hadza biwajhin wa hadza biwajhin akhar. Wa fil hadis syirarukum bil wajhaini. Ayat ini menjadi dasarnya bahwa kita ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjauhi sifat-sifatnya orang munafik, menjauhi tentang yaitu
langkah orang munafik. Di antaranya adalah hada biwajhin wa hada biwajhin akhar. Orang munafik ini ning kene ngomong ini, ning kono ngomong ngono. Mempunyai dua wajah. Yang kedua adalah menjadi dasarnya inna minan nasi syayatin ay syayatin al-insi wal jin yad'una ilal kufri wal ma'asi wa bayani niqamillahi wa inzaliha bi'ahdai azza wa jalla. Yang kedua dasarnya bahwa setiap manusia ini ada selalu yang mengganggu setan. Baik setan itu dari minal jinnati, setan yang dari jin, atau setan yang dari manusia. Yang mengganggunya itu adalah mesti selalu ngajak kufur, selalu ngajak maksiat, ya, perintah yang mungkar, melarang yang baik. Itu kalau setan. Dan ayat ini menjadi dasarnya bahwa siksanya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang munafik. Kesimpulan bahwa sifatul munafiqin fil Quran, sifat-sifatnya orang munafik dalam Al-Quran ini adalah al-mukhadi'atu lillahi ta'ala walil mu'minin, yaitu dia adalah menipu Allah dan menipu kepada orang-orang mukmin. Yang kedua adalah maradul qalbi, qila huwa asyak wa qila ar-riya. Hatinya ini sakit. Pemahaman sakit adalah dia ragu terhadap apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang berpendapat ar-riya, yang dimaksud di sini adalah riya. Dia amalnya krono pamer. Sifatnya lagi al-ifsadu fil ardi bil kufri wal maksiat, selalu membuat kerusakan di muka bumi. Terkadang dengan kekufuran, terkadang dengan kemaksiatan. Kemudian wasfuhum lil mukminin bis-saf. Orang-orang mukmin yang dimana yang dimaksud dalam ayat itu adalah para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati sufaha. Apa disifati sufaha? Apa artinya sufaha? Bodoh. Sahabat-sahabat Nabi diarani bodoh. At-taraddud haitsu yakunu ma'al mu'minin. Dia ini kalau bersama orang-orang mukmin hatinya selalu ragu. Selalu apa? Ragu. Artinya bagaimana? Tarotan yakunu haitsu yakununa tarotan ma'al mu'minin. Terkadang kumpul karo wong mukmin, ya, wa taratan ma'al kafirin, wa taratan ukhra ma'al kafirin. Terkadang kumpul karo wong kafir. Selanjutnya adalah as-sukhriyah wal istihza bil mukminin. Sifat orang munafik adalah menghina, beguyu, ngino nggone wong mukmin. Al-halaful kadhib khasyatal qatli. Dia ini adalah suka yang namanya sumpah palsu demi menyelamatkan dirinya atau takut dibunuh. Kemudian adalah al-hirman minal hidayati ilal haq. Orang munafik ini dalam Al-Quran disifati adalah al-hirman minal hidayati ilal haq. Dia ini adalah terhalang mendapatkan petunjuk, terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, artinya terhalang dari kebenaran. Di mana tempatnya orang munafik? Disimpulkan oleh tafsir Al-Qurtubi, amma manzilatul munafiqin finnar. Orang-orang munafik tempatnya di dalam neraka. Apa dasarnya? Biqauli ta'ala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Ini di dalam pandangan Al-Qur'an. Pandangan
Orang munafik dalam pandangan hadis Rasulullah SAW, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslah min nifaq hatta yata'aha. Pertama, tidak tumina khona, kalau dipercaya dia adalah berkhianat. Wa idza hadasa kadzdzaba, kalau berbicara bohong. Wa idza ahada ghadara, kalau berjanji dia adalah mengingkari. Wa idza khasama fajara, kalau dia berdebat pasti dia ini adalah fajar, lacut. Jadi debatnya pinter, tapi pinter mengkemah. Ini orang-orang munafik. Dalam hadis Sahih Muslim dijelaskan, wa fi riwayatin salasun man kunna fihi munafiqun wa in shoma wa shalla wa qala inni muslimun. Orang yang punya 3 sifat ini, walaupun dia ini adalah sholat, walaupun dia ini adalah puasa, walaupun dia ini adalah mengucapkan inni muslimun, saya seorang muslim, akan tetapi kalau punya sifat ini adalah wa idza hadasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tadi sudah dijelaskan di atas, punya sifat-sifat ini adalah kategori termasuk sifat-sifatnya ciri-ciri orang munafik. Tapi kalau kamu umpama janjian sama temannya sendiri, kok ketemu aku di sini ya, belajar kelompok di sini, ada gak situ, kok terus bu arani, wah yuk, gak gitu, tidak gitu. Artinya sifat-sifat ini semua adalah termasuk ciri-cirinya orang munafik. Sudah, besok adalah menjelaskan tentang iradul amsal lil munafiqin, itu tentang orang-orang munafik kok diumpamakan masaluhum kamasalil ladis au qadanahu. Apa yang dimaksud perumpamaan tersebut? Ya, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya rabbi il mustafa bagi maqasidana wa fitana ma'amuna wasi'an karami rabbi fa'afana bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa ta'isna fi tariqatihim wa mu'afatihim bi'jannatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.